Sebab itu kerosakan selalu di muka bumi ini diwujudkan oleh manusia sendiri guys, bukan orang lain. Mengapa manusia berbuat kerosakan? Pertamanya sifat-sifat Dajjal itu ada dalam diri mereka. Diceritakan bahwa Dajjal ini Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Asqalani Studio. Apa kabar semua sahabat-sahabat di luar sana? Semoga didoakan dalam keadaan sehat walafiat, sentiasa dimurahkan rezeki, sukses dalam apa jua bidang yang Anda usahakan guys. Dan yang paling penting sekali, biasa mengingati setiap denyutan nadi dan nafas kita ini, mengingati Tuhan yang Maha Esa. Sebab itu adalah sebaik-baik pemberi rezeki guys. Dimana setiap sedutan kita ini hanya percuma guys. Kita hanya mengingati yang menciptakan nyawa dan hayat kita itu adalah yang satu, yaitu Allah SWT. Dan saya tertarik guys pada hari ini berkaitan video yang kita akan react sebentar lagi, yaitu unsur-unsur yang ada dalam Islam guys. Yaitu kita harus percaya kepada perkara-perkara gaib. Dan di dalam video ini dia memberi sedikit info kepada kita semua bagaimana ada wujudnya penciptaan-penciptaan yang diterangkan dalam Al-Quran, yang terkandung dalam kitab suci agama Islam itu menerapkan dan menerangkan tentang wujudnya ia di alam dunia ini. Dan ini sangat misteri sekali yang perlu kita rungkaikan melalui video ini. Dan sama-samalah kita menontonnya guys, dan kita ambil kesimpulan di ujung video ini nanti. Oke guys, dari mana kita dapat video ini? Video ini kita peroleh daripada Lensa Aswaja. Kepada yang baru ketemu channel ini guys, Lensa Aswaja ini, bolehlah subscribe, like, share dan komen. Semoga channel ini akan berkembang dan sentiasa memberikan info-info yang lebih lagi kepada kita, dan kita harus sokong dan dokong the channel ini guys. Oke, apa tajuknya? Tajuknya ialah 6 tempat misterius di bumi dalam Al-Quran yang belum ditemukan sampai sekarang. Ini tajuk agak penasaran saya guys. Apa yang menurut dalam tajuk ini untuk kita rungkaikan nanti. Sama-sama kita tonton ya guys. Oke, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak tempat misterius yang hingga kini belum diketahui di mana keberadaannya. Seperti 6 tempat misterius yang dikabarkan dalam Al-Quran dan sabda Rasulullah berikut ini, yang sampai saat ini masih menjadi misteri dan belum ditemukan lokasinya. Bahkan ada cukup banyak pihak yang mencoba untuk menemukannya, namun belum berhasil. Dan kabarnya, 6 tempat misterius ini menyimpan banyak rahasia yang menakjubkan. Lantas, tempat misterius apa sajakah itu? Simak video ini sampai akhir hanya di channel Lensa Aswaja. Oke guys, jangan lupa subscribe channel ini guys, Lensa Aswaja. Telaga Ainul Hayat. Pertama, Telaga Ainul Hayat. Beberapa ahli tafsir dikatakan, Ainul Hayat merupakan air kehidupan yang bisa memperpanjang usia manusia. Barang siapa yang meminum airnya seteguk saja, maka hidupnya akan abadi. Kehidupannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga kiamat, kecuali dia memohon kepadanya untuk dimatikan. Beberapa hikayat menyebutkan, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia, Dia menurunkan beberapa tetesan air dari surga ke dunia. Salah satu tetesannya kemudian berubah menjadi Ainul Hayat atau mata air keabadian. Beberapa sumber juga menyebutkan bahwa Dajjal pernah mandi dan meminum air ini sehingga tetap hidup hingga saat ini. Tentunya tidak hanya Dajjal saja, Nabi Khidir alaihissalam juga diyakini oleh sebagian ulama masih hidup hingga saat ini. Itu dikarenakan meminum air Ainul Hayat tersebut. Lalu, di mana letak Ainul Hayat ini? Beberapa pendapat mengatakan bahwa Ainul Hayat dijaga oleh Nabi Khidir alaihissalam dan berada di Pulau Bermuda, yang merupakan salah satu pulau paling misterius di dunia. Oleh karena itu, beredar kabar bahwa banyak kapal dan orang hilang ketika melewati daerah tersebut karena para setan berbondong-bondong mengelilingi tempat tersebut untuk merebut Ainul Hayat. Namun sahabat beriman, tentunya hal ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah yang maha mengetahuinya di mana sebenarnya Ainul Hayat ini berada. Tembok Ya'juj dan Ma'juj. Kedua,
tembok Ya'juj dan Ma'juj. Tembok Ya'juj dan Ma'juj yang disebut dalam Al-Quran dibangun oleh Raja Dzulqarnain. Sampai saat ini masih menjadi misteri akan letak keberadaannya. Sebuah kabar mengatakan bahwa sekitar 50 km di utara Beijing ada sebuah desa di kaki bukit yang bernama Badaling. Dari tempat ini, para turis dari berbagai belahan dunia memasuki pintu gerbang menuju tembok besar Cina. Karena saking tingginya, tembok itu disebut-sebut bisa dilihat dari bulan. Akhirnya, banyak orang yang menyangka bahwa itulah tembok yang dibuat oleh Raja Dzulqarnain dalam surat Al-Kahfi. Sedangkan yang disebut Ya'juj dan Ma'jujnya adalah bangsa dari Mongol Utara yang merusak dan menghancurkan negeri-negeri yang mereka taklukkan. Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Zaid, seorang penulis dan peneliti tentang tembok Dzulqarnain, meyakini bahwa tembok yang dibangun beliau adalah tembok Cina tersebut. Dia juga menyebutkan secara ini yang tembok besar Cina tuh guys ya, yang salah satu benda ajaib di dunia juga nih, tembok besar Cina ini. Tapi mungkin bukan ini yang dimaksudkan Ya'juj dan Ma'juj tadi tuh. Oke, kita lanjutin guys. Penelitian dan bukti-buktinya ke dalam bukunya. Namun sahabat beriman, jika dilihat secara fisik, terdapat perbedaan yang sangat jelas antara tembok yang dibangun oleh Raja Dzulqarnain dengan tembok raksasa Cina. Sebab tembok Cina terbuat dari susunan batu bata, sedangkan Al-Quran menyebutkan bahwa tembok Dzulqarnain terbuat dari tumpukan besi yang dicampur dengan tembaga. Lainnya guys. Perlu diketahui juga sahabat beriman, faktanya bahwa tembok Cina ini dibangun secara bertahap selama ratusan tahun dari berbagai dinasti yang memerintah Cina, di antaranya dinasti Han dan Ming. Sementara itu, penjelasan dalam Al-Quran, tembok yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj itu dibangun oleh suku bangsa yang meminta pertolongan kepada Raja Dzulqarnain. Dan setelah selesai dibangun, maka beliau pun menyatakan bahwa tembok itu tidak akan bisa dilewati dan dilubangi oleh Ya'juj dan Ma'juj sampai waktu yang telah Allah tentukan. Berbeda dengan penjelasan Syekh Hamdi bin Hamzah Abdul Zaid Abdullah Yusuf Ali dalam tafsir Dahal Quran yang ditulis di Uzbekistan, tepatnya di distrik Hisar, sekitar 240 km di sebelah tenggara Bukhara. Ada celah sempit di antara gunung-gunung batu, letaknya di jalur utama antara Turkistan ke India. Tempat itu kini bernama Buzgol Khona dalam bahasa Turki, tetapi dulu nama Arabnya adalah Bab al-Hadid, yang semuanya bermakna pintu gerbang besi. Sayangnya, hasil foto satelit pada koordinat itu sudah tidak ditemukan lagi tembok atau pintu besi tersebut. Pulau Dajjal dikurung. Ini yang misteri. Oke, yang ketiga. Dajjal diyakini sebagai salah satu makhluk penanda akhir zaman. Sampai sekarang, keberadaan makhluk tersebut pun masih banyak dipertanyakan. Banyak yang menyebutkan bahwa Dajjal saat ini masih dikurung di sebuah pulau dan akan keluar begitu akhir zaman sudah dekat. Namun di mana letak Dajjal dikurung, maka tidak ada yang tahu dengan pasti karena begitu minimnya informasi mengenai di mana Dajjal dikurung. Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa Dajjal dikurung di pulau yang bernama Socotra yang terletak di Samudra Hindia. Kepulauan ini terletak 80 km sebelah timur dari tanduk Afrika dan 380 km sebelah selatan Jazirah Arab. Kepulauan ini sangat terisolasi sehingga sepertiga dari floranya tidak dapat ditemui di tempat lain selain di kepulauan ini saja. Namun sahabat beriman, kabarnya hal ini tidak memiliki dalil yang kuat, sehingga ada sebagian ulama yang tidak sependapat mengenai hal ini. Akan tetapi sebagai umat Islam, kita wajib mengimani akan keberadaan Dajjal, sang pembawa fitnah besar yang akan keluar di akhir zaman. Kerajaan Nabi Sulaiman. Tempat kerajaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam. Nabi Sulaiman dikenal sebagai seorang nabi yang sangat kaya dan memiliki kelebihan yang sangat jarang dimiliki oleh nabi-nabi sebelumnya. Sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran bahwa Nabi Sulaiman adalah seorang raja yang memiliki kekuasaan yang sangat luas. Namun sampai saat ini, jejak lokasi dan bekas kerajaannya masih menjadi misteri. Dalam literatur bangsa Yahudi, istana Nabi Sulaiman disebut sebagai Solomon Temple. Saat ini, keberadaan istana Nabi Sulaiman sudah tidak ada karena runtuh, kecuali hanya tembok sebelah barat saja yang tersisa dari bangunan kuil atau istana yang masih berdiri. Oleh orang Yahudi, sisa bangunan kuil itu dinamakan dengan tembok ratapan. Dalam beberapa riwayat, hancurnya istana Nabi Sulaiman itu bukan karena runtuh, tetapi diruntuhkan oleh orang-orang Yahudi yang sombong dan angkuh. Hal ini pun seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu. Sesungguhnya, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 4.
Dalam riwayat lain disebutkan bahwa ciri-ciri istana Nabi Sulaiman adalah pintu istananya terbuat dari kayu zaitun dan cemara, lantainya terbuat dari kaca dan emas, bangunannya pun berwarna-warni seperti biru, ungu, hijau, kuning, dan lainnya. Di lingkungan istananya terdapat bangunan lain seperti gapura di sebelah barat daya. Istana ini juga memiliki 32 pilar di pintu gerbangnya. Beberapa ahli meyakini bahwa fondasi kuil Nabi Sulaiman kini berada di Masjid Al-Aqsa. Namun karena sudah roboh, kuil ini tidak bisa dibangun kembali. Dan berdasarkan hal inilah, banyak pihak yang mengatakan bahwa Yahudi sangat berambisi sekali untuk menghancurkan Masjid Al-Aqsa karena bukan Al-Aqsanya yang menjadi persoalan, melainkan simbol dari kuil Sulaiman sebelumnya. Kabarnya juga, kuil Nabi Sulaiman terletak di sebelah selatan The Dome of Rock, yaitu masjid yang dibangun oleh Khalifah Al-Walid dari dinasti Umayyah. Wow, sungguh misteri. Sumur Barhut. Kelima, Sumur Barhut. Sumur Barhut merupakan sumur yang sangat misteri, sebab belum pernah dijelajahi oleh peneliti. Sumur ini diyakini bukan digali oleh manusia, melainkan dengan bantuan bangsa jin. Bahkan sumur ini disebut sebagai sumber air paling buruk di dunia. Ini merupakan tempat berkumpulnya ruh orang kafir. Barhut adalah sebuah legenda yang masih dalam perdebatan hingga saat ini, termasuk apakah di sana lokasi disimpannya ruh-ruh orang kafir. Lokasi sumur ini berada di lembah padang pasir bernama Barhut, Hadramaut, Yaman. Banyak orang mengatakan bahwa tempat ini sebagai awal munculnya kehancuran dunia dan menjadi tempat yang paling tidak bisa ditinggali. Sumur ini memiliki luas 100 meter dan kedalaman sekitar 250 meter. Wow, dalamnya. Gunung Qaf. Keenam, Gunung Qaf. Ketika Rasulullah SAW dimi'rajkan dari Sidratul Muntaha di lapisan langit ke-7, di tengah perjalanan kembali menuju bumi, Rasulullah menyaksikan panorama yang sangat indah dan menakjubkan. Beliau melihat sinar biru membelah angkasa raya. Ketika Rasulullah melihat sinar itu, beliau pun mengajak malaikat Jibril untuk mengunjunginya. Dan ternyata, sinar biru itu berasal dari gunung besar yang bernama Jabal Qaf atau Gunung Qaf. Dalam tafsir Al-Alusi, Gunung Qaf diilustrasikan sebagai gunung yang tidak tampak oleh mata manusia umumnya. Hanya orang-orang pilihan saja yang bisa melihatnya. Gunung itu jarang diketahui oleh orang-orang. Dalam tafsirnya disebutkan bahwa Gunung Qaf memiliki 70 lapisan. Ibnu Ashur mengatakan bahwa warna biru langit saat ini merupakan pantulan cahaya Jabal Qaf. Sementara itu, Ibnu Abbas menyebutkan Gunung Qaf mengelilingi bumi ini dan memiliki ukuran yang sangat besar. Sahabat beriman, tempat-tempat misterius itu pun masih menjadi misteri sampai saat ini. Dan tentunya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah yang maha mengetahuinya. Sedangkan data dan bukti dari tempat-tempat ini sebenarnya sudah cukup untuk membuktikan akan kebenaran Al-Quran. Dan ini menjadi tanda akan kebesaran Allah bagi orang yang mau berpikir. Sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran, sungguh pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang mukmin. Dan pada penciptaan dirimu dan pada makhluk bergerak yang bernyawa yang bertebaran di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah untuk kaum yang meyakini. Al-Quran Surat Al-Jasiyah ayat 3-4. Semoga dari pembahasan singkat kali ini dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga rahmat dan keridhaannya bisa kita dapatkan di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, apa yang kita lihat tadi ini dalam video ini sungguh-sungguh misteri ya. Ada yang terdapat dalam Al-Quran disebutkan ada 6 perkara-perkara yang masih belum kita nampak atau wujudnya di dunia ini, yang belum dimantap secara mata zahir oleh manusia. Jadi kita harus meyakininya guys, sebab Al-Quran yang diturunkan ini hanya benar-benar yang mereka memahaminya akan yakin padanya. Bukan berarti yang kita tidak nampak di mata zahir kita itu tidak wujud, tetapi Al-Quran dan ramai ulama-ulama menceritakan bahwa setiap yang gaib itu kita harus yakini. Allazina yu'minuna bil ghaibi wasyahada. Jadi antara lain dalam 6 tempat misterius itu, yang pertamanya Telaga Ainul Hayat, dan juga yang kedua tembok Ya'juj Ma'juj, dan yang ketiga apa? Pulau Dajjal dikurung, kerajaan Nabi Sulaiman, sumur Barhut, dan juga Gunung Qaf ini. Sebenarnya
walaupun dia tidak nampak dari secara zahirnya, tapi bila kita melihat ke dalam diri kita guys, dia ada satu seperti yang boleh kita ambil pengajaran. Contohnya tadi bagaimana Dajjal yang kita tidak nampak secara zahirnya, tetapi dia sekarang ada dalam diri manusia yang perlu kita tinggalkan sifat-sifatnya. Sebab itu kerosakan selalu di muka bumi ini diwujudkan oleh manusia sendiri guys, bukan orang lain. Mengapa manusia berbuat kerosakan? Pertamanya sifat-sifat Dajjal itu ada dalam diri mereka. Diceritakan bahwa Dajjal ini adalah merosak bumi ini. Dia merosakkan jiwa manusia. Maka bila sifat itu ada dalam diri kita, itulah sebenarnya tafsiran daripada tersembunyinya Dajjal itu yang belum kita nampak sezahirnya, tapi dia sekarang merebak ke dalam diri manusia itu guys. Begitu juga dengan tembok Ya'juj dan Ma'juj ini. Sama persis seperti apa yang terkandung di Dajjal itu. Bila kita meyakininya secara batin, maka kita dapat simpulkan bahwa apa-apa yang diceritakan secara gaib itu dia berlegar dalam diri manusia itu. Hanya saja pemahaman manusia itu perlu mengkoreksi diri, bagaimana kita mengambil pengajaran dalam sifat-sifat ketuhanan itu, kita masukkan ke dalam diri kita, ke dalam sifat-sifat jasad kita, nyawa kita, hati kita, dan juga rahasia-rahasia yang Allah telah beri pada kita. Itu yang pentingnya guys, yang pentingnya kita yakini bahwa perkara gaib itu tetap wujud dan harus kita imani melalui rukun iman yang kita pelajari selama ini. Dan cantiknya ciptaan Allah ini guys, tidak semua benda yang dia perlu zahirkan secara mata kasar manusia. Ada yang disembunyikan disebabkan untuk kita melihat sendiri bagaimana ciptaan itu dan kita mengambil hikmah di setiap kejadian. Itu yang lebih penting sebenarnya. Dan melalui video ini tadi guys, dapat kita simpulkan bahwa kebesaran ilmu Allah itu sangat luas guys. Dia menampilkan kebesarannya itu melalui benda-benda gaib yang perlu kita teladani dan kita koreksi diri kita sampai kita dapat memahami bahwa apa yang terjadi itu sebenarnya di persekitaran kita itu yang perlu kita tanamkan. Itulah hikmah kejadian untuk kita pegang, bahwa setiap kejadian mempunyai hikmah yang tersendiri guys. Jadi insya Allah jika kalian pula punya pandangan, pendapat terkait dengan perkara ini tadi, yaitu 6 misterius benda-benda gaib yang terdapat dalam Al-Quran tetapi masih disembunyikan di dalam mata penglihatan zahir, tetapi sekiranya kita berpikir, kemungkinan kita akan dapat menyatakan ke dalam kehidupan kita ini, itu dapat sama-sama kita ambil pengajaran guys. Oke, boleh komentar-komentar di bawah guys, sama-sama kita ambil pedoman. Oke, insya Allah berjumpa lagi kita di video yang akan datang. Salam serumpun, salam silaturahim, Malaysia Indonesia bersaudara. Assalamualaikum, bye-bye.